bagaimana dengan pesantren kilat, Pak Hafiz? Apakah tahun ini akan dihapuskan karena adanya pandemi corona ini? Pengertian pesantren kilat itu ada dua. Pesantren kilat yang dilakukan oleh teman-teman cendekiawan-cendikawan, mereka berkumpul, mereka membuat satu satu metode, mereka membuat satu kelompok di mana pesertanya adalah dari orang luar yang bukan pesantren, mereka melakukan kajian-kajian agama. Itu pesantren kilat yang banyak di kota-kota. Ya. Adapun pesantren kilat yang dilakukan di pesantren adalah ada satu kelompok kiai atau pesantren yang melakukan pesantren kilat, tetapi bukan kitab-kitab kecil, kitab-kitab besar. Pengikutnya siapa? Santri yang sudah hafal, yang sudah pintar dengan ilmu-ilmu alat. Ilmu alat itu kan ada berapa? Itu ada ilmu ada ilmu lughah, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, ada ma'ani, ada bayan, ada arud, ada mantiq, ada usul fikih, ada ilmu hadis. Bagi santri-santri yang sudah tahu tentang itu semuanya, mereka belajar secara kilat, mengaji kitab-kitab besar, Bukhari, Muslim, Majmu', Muwatta' Malik, kitab-kitab yang sangat besar, mereka lakukan dalam 2 bulan atau 1 bulan puasa, kiai dari pagi sampai malam hanya diambilkan tarweh, kemudian malam ngaji lagi, kemudian istirahat sebentar, kemudian pagi ngaji lagi, 1 bulan selesai. Kemudian kiai memberikan ijazah. Ijazah itu artinya memberikan satu izin kepada santri untuk mengajar kepada santrinya nanti, sebagaimana kiai tersebut sudah mendapatkan izin dari kiainya dulu, kalau hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya ijazah. Ilmu yang diberikan oleh kiai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud pesantren kilat di kelompok pesantren. Jadi kelompok, tadi saya kembali lagi bahwa pesantren kilat ada 2 macam. Pesantren kilat yang dilakukan di kota oleh para cendekiawan-cendekiawan tentang tentang satu program pendidikan tertentu dalam keislaman. Sementara kalau yang namanya pesantren kilat di pesantren-pesantren itu adalah satu pesantren yang melaksanakan pengajian besar untuk kitab-kitab besar, dan itu tidak banyak. Yang melakukan itu tidak banyak. Adapun pesantren yang adapun pelaksanaan pengajian di pesantren-pesantren biasa yang sebelum ada corona ini, mereka memang melakukan pengajian-pengajian yang lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah pesantren kilat. Barangkali itu yang bisa dipahami. Ya, baik. Lalu tadi dengan kata lain dari penjelasan Pak Hafiz tentang pesantren kilat ini, sebenarnya tidak semua pesantren harus melakukan hal tersebut ya, apalagi dalam kondisi corona saat ini. Betul. Ya, Pak Hafiz. Nah, mengingat jelang bulan suci Ramadan di tengah pandemi corona ini, Kementerian Agama juga Pak Hafiz menghimbau masyarakat untuk menjalankan ibadah sholat tarawih di rumah. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Iya, betul. Karena sebetulnya tarawih di rumah itu sejak zaman Rasulullah. Rasulullah itu hanya 3 hari berturut-turut sholat di masjid. Setelah itu ya hari keempatnya, para sahabat itu datang ke masjid, tapi Rasulullah tidak keluar. Pada keesokan harinya ditanya Rasulullah, kenapa? Panjenengan kenapa Rasulullah tidak keluar? Ya saya takut nanti, jangan-jangan nanti tarawih dijadikan fardu, dijadikan wajib. Maka saya tadi keluar dan saya tidak sholat di masjid. Artinya bahwa kita itu tidak wajib sholat di masjid. Tarawih di masjid itu ada setelah Sayyidina Umar. Oleh Sayyidina Umar diambil keputusan namanya ijma', maka setelah sahabat Umar baru ada sholat tarawih secara berjamaah full 1 bulan Ramadan di dalam masjid. Tapi untuk yang tidak bisa kan tidak ada persoalan.
tidak harus pergi ke masjid. Apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini. Saatnya sekeluarga sholat bersama-sama, tarawih di rumah. Kita kan sering dengar, ya kalau kita mencari suami itu ya harus jadi imam. Nah, imam apa? Imam bukan sekedar dia adalah orang yang diikuti sebagai imam dalam keseharian seluruh apa saja dia sebagai pengambil keputusan, bukan itu. Imam pun adalah termasuk imam sholat 5 waktu, imam sholat tahajud, imam sholat tarawih, dan sholat-sholat yang dibolehkan untuk berjamaah. Inilah saatnya mereka melakukan sholat dengan keluarga di dalam rumah. Ya, baik Pak Hafiz, lalu bagaimana jika masih ada saja warga yang ngeyel tetap ingin melakukan tarawih dan sholat seperti biasanya karena mereka menganggap ya memang itu sudah tradisi biasanya dan mereka ada beberapa orang yang ngeyel bahwa merasa saat ini masih aman. Kalau Pak Hafiz sendiri menanggapin sikap tersebut bagaimana? Saya ingin berdasar begini. Ayat suci Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak memaksakan kepada hambanya illa wus'aha, kecuali kita diberikan sesuatu yang lebih lebar lagi. Jadi kita kenapa menggunakan sesuatu yang susah, yang memang dianggap bahwa ini akan mengganggu secara umum. Kenapa kita harus melakukan itu? Dan itu bukan wajib. Sekali lagi, tarawih itu bukan wajib. Bukan rukun Islam. Ya. Baik. Ya, jadi tidak, kenapa harus begitu? Yang kedua adalah bahwa yang namanya tarawih, sekali lagi bahwa tarawih itu adalah maudhu'i. Maudhu'i itu artinya aslinya adalah puasa Ramadan. Seperti Jumat itu kan maudhu'i, artinya datang baru. Yang aslinya adalah sholat zuhur. Yang jika orang tidak bisa sholat zuhur, jika orang itu tidak bisa sholat Jumat, karena apa? Karena di perjalanan, karena hujan yang deras, karena adanya penyakit wabah seperti ini, maka orang tidak wajib Jumat. Maka yang namanya puasa, yang namanya tarawih pun tidak diwajibkan seperti itu. Ya. Baik, Pak Hafiz, kalau tadi Pak Hafiz mengatakan bahwa sebenarnya tradisi untuk melakukan tarawih itu bisa dilakukan di rumah saja. Apakah memungkinkan seandainya masyarakat di tengah corona ini melakukan tadarus online, khataman bersama, dan cara mengaji yang seperti apa yang bisa dilakukan dari rumah, tapi tetap menjaga kebersamaan dan menjaga jarak seperti itu? Oh iya, teknologi modern ini memungkinkan untuk melakukan itu semuanya. Ya silakan antar kelompok melakukan tadarus. Ada satu masjid yang lengkap dan mampu untuk melakukan connecting, untuk melakukan online dan live bersama. Mengapa tidak? Masing-masing kelompok melakukan itu. Itu luar biasa. Artinya bahwa kondisi tarawih atau tadarus, kalau tarawih tidak bisa dengan cara makmum dengan online, tidak bisa. Itu harus dilakukan masing-masing di rumah. Tetapi seperti tadarus sangat bagus. Kalau ada satu kelompok yang bisa memelopori itu, luar biasa. Atau tadarus nasional, seperti kemarin doa nasional. Ada tadarus nasional yang dilakukan oleh para ulama, para ustadz, para pejabat tinggi. Luar biasa kalau bisa melakukan semacam itu.